Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, duduk siap. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini, pertemuan ini masih ada kaitannya dengan pertemuan yang kemarin, ya. Pertemuan kemarin itu tentang jenis-jenis pekerjaan dasar pembubutan. Nah, mungkin ada yang masih ingat apa aja sih jenis-jenis pekerjaan dasar itu? Saya Pak, maksudnya itu Ya, apa, Frit? pembuatan muka atau casing, Oke, pembuatan rata lurus, pembuatan alur, pembuatan alur, terus kartel sama tirus kartel. Pak. Oke, sip. Jadi jenis-jenis pekerjaan dasar yang disampaikan oleh Farid ini, ya betul, ada facing, ada pembuatan lurus, kemudian ada alur, ada tirus, juga ada kartel. Nah, sebenarnya untuk produk hasil pembubutan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita nih, di lingkungan kita, bahkan di rumah kita pun ada untuk hasil dari pembubutannya. Apa contohnya? Itu engsel pagar kan. Nah, itu salah satu produk dari pekerjaan pembubutan, ya. Apa aja sih jenis pekerjaan? Kalau misalkan pembuatan engsel tuh pembubutan rata lurus. Nah, itu pembuatan engsel. Terus kemudian ada lagi yang roda pagar. Nah, roda pagar juga itu salah satunya, itu hasil dari produk pembubutan. Nah, kemudian masih ada lagi. Apa coba? Bandul tukang tuh yang buat ngelurusin tuh. Buat bandul kan biasanya tukang itu kan dari atas nih, ngukurnya pakai benang untuk kelurusannya. Di bawahnya dikasih bandul pemberat. Ya, itu tujuannya untuk menentukan kelurusan atau simetris. Ya, seperti itu. Itu sangat dekat dengan kita, dan itu semuanya ada di toko material. Engsel ada, roda pagar juga ada, bandul ada. Semuanya memiliki nilai jual. Kalau misalkan kita, ya, dalam melakukan proses pembuatannya ini kita berkompeten, ya, artinya kita memiliki keterampilan pembuatan. Ketika lulus, kemudian kita bekerja, alhamdulillah pekerjaan yang kita dapatkan itu sesuai dengan bidang kita atau style kita, yaitu di bengkel bubut. Nah, ketika kita di sana, kerja di sana, kita sudah tidak bingung lagi. Karena apa? Kita sudah memiliki modal awal. Dari sekolah kita sudah diajari teknik pembuatan yang benar, ya kan? Kita sudah bisa untuk membuat produk. Nah, seperti itu. Syukur-syukur kita bisa untuk berwirausaha, pembuatan engsel, pembuatan roda pagar, terus kemudian pembuatan bandul. Udah jangan mahal-mahal, 10.000 aja bandul. Oh, banyak tukang yang pengen. Karena apa? Logam mahal kalau beli. Engsel aja itu bisa nyampe 25.000, 35.000, bahkan ada yang 60.000. Tergantung dari dimensinya. Kalau misalkan kecil ya pasti murah, semakin besar ya semakin mahal. Sama untuk roda pagar juga, tergantung dimensinya. Kalau misalkan dimensinya kecil, ya otomatis harganya murah. Kalau misalkan dimensinya besar, mahal. Tapi dengan catatan, roda pagar itu ada yang cetakan,
ada proses pembubutan. Kalau misalkan proses pembubutan itu mahal loh, sampai engsil juga. Kalau misalkan produk dari hasil bubut itu mahal, beda kalau misalkan hasil cetakan seperti itu. Karena bajanya kalau misalkan dari proses pembuatan itu kuat, terus hasilnya juga bagus seperti itu. Nah makanya ayo mumpung masih di sini, masih belajar di SMK, ayolah belajar. Kalian di teknik pemesiran, ayo apa yang dipelajari, bubut, ada fresh, ayo kuasai. Sehingga apa? Ketika kita lulus nanti, syukur-syukur kita bisa membuka peluang usaha. Ya, karena apa? Kita memiliki modal, kompetensi teknik mesin. Nah, makanya ayolah belajar. Terus evaluasi diri. Apa sih ketika sudah praktek nih? Apa yang kurang dalam diri kita ketika melakukan praktek? Apa terus evaluasi? Sehingga ketika melakukan praktek lagi, oh iya kemarin saya di sini ada kekurangan, perbaiki. Setelah itu terus evaluasi. Akhirnya apa? Untuk nilai dari keterampilannya ini terus meningkat dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kelas 12 ada uji kompetensi. Uji kompetensi ya pasti satu-satu lah. Namanya juga kompetensi. Kalau misalkan tidak memiliki kompetensi, ya udah berarti pas ujiannya tidak lulus. Nah, seperti itu. Makanya mumpung masih kelas 11, ayo kita belajar biar nanti pas kelas 12 tidak bingung untuk melakukan uji kompetensi. Ketika lulus, kompetensi kita bagus, kita bekerja di bengkel bubut, syukur-syukur kita punya modal, beli mesin bubutnya, terus kemudian kita bikin produk, jual. Awalnya punya satu mesin bubut, terus nambah satu lagi, akhirnya apa? Membuka peluang usaha. Ada saudara yang nganggur, udah ayo ikut saya, kekurangan karyawan, ada pekerjaan ini. Nah, kalian yang latih, jadi mentor di situ. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan membuka usaha ya kita harus kuasai dulu. Makanya kan ketika saya punya kompetensi, terus ada peluang, ya udah kenapa enggak? Seperti itu. Artinya kalau misalkan kita dari sekarang yang main-main saja, sekolahnya asal sekolah saja, terus bagaimana ke depannya? Ya enggak? Percuma dong orang tua ngasih uang sehari 20.000, 20.000. Pas di sini sekolahnya bolos. Aduh, orang tua itu sakit hati. Kalau misalkan terjadi seperti itu, tapi saya yakin di sini semuanya tidak ada yang seperti itu. Ketika sekolah, terus untuk belajar, apalagi keterampilannya teknik mesin, identik membubut, fresh, dan lain sebagainya. Ada CNC juga. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pretest dan saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Nah, nanti seperti ini nih jenisnya, ada scan ya. Nanti kalian keluarin HP, kemudian scan barcode yang ada di tengah di atas untuk pretest ya. Untuk pretest ya. Kalau post test nanti di bawah, nanti jangan di scan dulu, nanti ketahuan. Kalau ini melatih kejujuran ya. Kalau misalkan kalian nggak jujur, nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya berarti sama aja dong orang yang nggak sekolah sama yang sekolah ya. Nah, nanti saya pantau ini, silakan nanti kerjakan scan barcode yang di atas ya. Kalau misalkan kurang, nanti saya bagikan lagi, silakan bergantian aja nggak apa-apa, scan gantian ya, silakan untuk kerjakan pretestnya. Yuk, ada yang kurang? Nih. Yuk, silakan scan. Menggunakan Google Lens ya. Pasti kalian sudah bisa lah, sudah terbiasa, sudah familiar dengan barcode scan seperti ini. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, silakan dikerjakan.
Yuk kerjakan dengan teliti, pahami soalnya, jangan buru-buru. Ada yang sudah selesai scan-nya? Biar tidak mengganggu. Ya. Oke. Ya, Pak. Baik, silakan waktunya 5 menit. Jangan buru-buru, santai saja mengerjakannya, pahami soalnya, cermati soalnya. Cermati dengan teliti, pahami. Cermati soalnya, dipahami soalnya. Baik, waktunya sudah habis. Untuk pengisian soal pretest sudah selesai. Ya baik, di sini kita lanjut ke materi. Untuk pertemuan kali ini sebelum ke materi, ada satu pertanyaan yang Bapak pengen tanyakan kepada kalian. Pada saat, ya ini masih ada kaitannya dengan
materi sebelumnya ya. Pada saat proses facing atau pembubutan muka ya, pastinya kita kan setting dulu kan, biasanya setting pahat dulu, terus kemudian kita langsung melakukan pembubutan facing atau rata muka. Nah, pada saat proses melakukan facing atau rata muka, benda kerja tidak tersayat semuanya, artinya masih ada tersisa di tengah-tengah. Biasanya itu disebutnya masih ada benjolan, artinya belum tersayat semua. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Oke, silakan. itu Pak, karena pemasangan pahat bubut kurang tepat Pak. Oke, pada saat pemasangan bubut kurang tepat, padahal sudah di center ya, tapi kurang Center Pak, kurang center, berarti kurang tepat karena kurang center. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita ke materi. Nah, di sini ada judulnya itu menerapkan jenis pekerjaan dasar mesin bubut. Artinya pada pertemuan kali ini ya, kalian coba untuk menerapkan atau untuk mempraktekkan ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan dari pertemuan kali ini tuh? Materi kali itu apa? Nah, ini. Peserta didik dapat memahami prosedur jenis pekerjaan pembubutan dasar dengan benar yang didasari sikap jujur, disiplin, tanggung jawab. Ya. Terus kemudian setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan jenis pekerjaan dasar mesin bubut dengan benar yang didasari dengan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Artinya ketika kita melakukan pembubutan, yaitu pasti harus didasari dengan disiplin dan tanggung jawab. Ya, jujur. Oke, next. Nah, di sini ada membentuk kelompok. Nah, peserta didik membentuk kelompok praktek yang terdiri dari 4 orang. Kalau misalkan tidak cukup atau ada beberapa yang tidak hadir, bisa untuk menyesuaikan saja. Ya, kemudian membentuk berdasarkan pilihan masing-masing individu. Jadi tidak ditentukan oleh saya. Ya. Tidak ditentukan oleh saya. Kemudian peserta didik bersama kelompoknya berdiskusi untuk membuat operational plan. Artinya di sini untuk berdiskusi untuk membuat langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian peserta didik berperan aktif dalam berdiskusi kelompok dan menyelesaikan tugas. Kemudian setiap peserta didik memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tugas. Artinya ketika bekerja kelompok, ya kita harus semuanya aktif. Ya, memberikan kontribusi artinya memberikan pendapatnya. Kemudian ya bekerja sama. Tidak boleh mengandalkan si A, tidak boleh mengandalkan si B. Biarin ada si A, santai saja saya mau. Jangan. Yang namanya kelompok ya kerja kelompok. Kalau misalkan ngandelin si A si B, ya udah individu saja, dan itu tidak dibenarkan ya. Kalau misalkan kelompok ya kerja kelompok. Jadi kita bekerja sama, berperan aktif dalam diskusi. Nah, nanti ini diskusi untuk menentukan langkah-langkah pekerjaannya. Nah, di sini ada job sheet. Job sheet bubut bertingkat. Di sini ada job sheet bubut bertingkat. Jadi kalau misalkan kita melakukan pekerjaan pembubutan pasti harus ada job sheet-nya. Benar kan? Harus ada job sheet, job sheet-nya. Kalau misalkan tidak ada job sheet-nya, kita mau kerja apa? Iya enggak? Harus ada job sheet. Kemudian harus ada alat ukur. Kalau tidak ada alat ukur, asal ngebubut, apakah sesuai dengan job sheet-nya? Tidak. Betul. Jadi harus ada alat ukur. Kemudian baru hasil benda kerjanya jadi sesuai dengan job sheet-nya yang ditentukan. Di sini ada job sheet bubut bertingkat. Ya. Diameternya sudah jelas. Diameternya, terus kemudian
ada untuk panjangnya berapa masing-masing bagian, kemudian panjang keseluruhannya juga sudah tertera seperti itu. Nah, nanti ini yang akan kalian kerjakan atau kalian buat bubut bertingkat dengan pemasangan bubut. Nah, di sini ada langkah-langkah pekerjaannya. Nah, untuk membuat job sheet tadi, nah, untuk membuat job sheet ini bubut bertingkat, ini ada langkah-langkahnya. Apa sih langkah-langkahnya tuh? Menyiapkan peralatan dan bahan, dan pastikan ya, menyiapkan peralatan dan bahan, pastikan peralatannya tersedia, bahannya ada, peralatannya komplit, kemudian setting pahat bubut, setting dulu pahatnya, pastikan center, kemudian pasang benda kerja. Nah, pasang benda kerja, kemudian lakukan pembubutan sesuai dengan job sheet. Ketika sudah benda kerja sudah dipasang, nah kemudian awas ya, dalam pemasangan benda kerja atau penyetingan benda kerja, kalau misalkan putarnya tidak stabil, jangan dipukul-pukul ya. Terus kemudian lakukan pengukuran setelah melakukan pembubutan. Mengerjakan lembar kerja peserta didik, artinya melakukan pengukuran. Setelah kita menggunakan mesin bubut, melakukan proses pembubutan, job sheet, jangan lupa diukur ya, melihat gambar, kemudian ukur, kemudian saya akan membagikan LKPD-nya. Oke, di sini ada LKPD kegiatannya, peserta didik mengamati dan memahami job sheet. Nanti diamati job sheet-nya. Terus kemudian peserta didik menyusun OP atau pembuatan bubut bertingkat. Peserta didik mampu mengukur atau menilai hasil kerja. Nah, nanti kalian bersama kelompoknya untuk mendiskusikan langkah-langkah pembuatannya. Ya, langkah-langkahnya seperti apa sih? Didiskusikan bareng-bareng, kemudian setelah itu melakukan proses pembubutan, kemudian nah, ada pengukuran. Hasilnya diukur berapa di LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya, ada persiapan dan pelaksanaan, kemudian ada hasilnya. Nah, di sini nanti tinggal di checklist saja. Misalkan sesuai atau tidak dengan elemen-elemen ini persiapannya. Ya, melakukan mengikuti praktek kerja yang aman, terus dibaca gitu kan, dipahami dulu. LKPD-nya, oh ya sesuai, centang. Ya. Kemudian ini juga sama hasil dari pekerjaannya, ya. Kemudian diukur. Nah, nanti bersama bareng-bareng kalian untuk mengukur toleransinya masuk di mana. Tinggal checklist. Oh, masuknya ada di 0,2, berarti di sini checklist. Nah, ini ada panjang, semuanya ada bagiannya. Di sini gambarnya sudah ada, bagian-bagian sudah ada. Di sini sudah jelas. Ya, tinggal mengikuti arahannya saja. Penilaian sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Oke, paham ya? Tinggal checklist saja nanti. Nah, terima kasih. Ini untuk materinya sudah selesai. Baik, selanjutnya silakan masing-masing membentuk kelompok. Silakan, berarti 3 orang ya. 3 orang kelompok, silakan. Bentuk kelompok. Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan masing-masing perwakilan dari kelompok mengambil job sheet. Silakan. Silakan diskusikan dengan kelompoknya, pahami untuk job sheet-nya ya. Diskusikan langkah-langkah pekerjaannya. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi langkah-langkahnya. Silakan, job sheet-nya dipahami. Terus kemudian lembar LKPD-nya atau penilaiannya juga dipahami. Tok, silakan. Oke, yang pertama menentukan langkah-langkah pengerjaannya. Yang berapa? 33. Terus melakukan pembubutan diameter 20 ya. Yang keempat, ketiga, terus melakukan pembubutan
panjang 15, lalu pembubutan 16, terus yang terakhir, oh ya, yang pertama itu melakukan fencing sampai panjang 53, dan tadi yang terakhir ini pembubutan diameter 20 sama panjang pembubutan 24 sama panjang 20 ya. Silakan dipahami job sheet-nya, terus kemudian langkah-langkahnya disusun, didiskusikan apa aja sih pekerjaannya, kemudian LKPD-nya juga diperhatikan, lembar penilaian apa aja sih yang harus kita siapkan, langkah-langkahnya apa, kegiatannya apa aja, seperti itu. Silakan berdiskusi apa aja langkah-langkahnya. Ayo kelompok 1 untuk berdiskusi, apakah sudah selesai atau belum? Sudah, Ayo. Udah. Sudah? Ya. Oke. Oke, baik. Waktu selesai. Berdiskusi sudah habis. Dan selanjutnya kita akan menuju ke bengkel atau ke area mesin bubut. Ya. Semua sudah selesaikan untuk berdiskusi ya? Sudah ditentukan langkah-langkahnya? Udah, Pak. Baik, sekarang silakan kalian berdiri dan kita menuju ke bengkel atau ke area mesin bubut. Silakan. Oh, beda. Oh, ya. Itu sebelah kanan. Sebelah kanan. Yes, sebelah kiri, Mas. Sebelah kiri, Mas. Oh, sebelah kiri, Mas. Oke, baik, silakan ketua kelompok untuk menertibkan barisannya. Silakan. Silakan ditertibkan barisannya. Siap, gerak. Setengah lencang kanan. Gerak. Tegak, gerak. Masuk aja nggak apa-apa. Di sini di kelompok ikut barisan. Oke, baik, komando saya ambil alih, istirahat di tempat, gerak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum melakukan praktek ya, ada beberapa hal yang harus saya ingatkan kepada kalian. Yang pertama itu untuk persiapan ya. Pastikan persiapannya itu sudah sesuai dengan sesuai semua. Kemudian nanti masing-masing kelompok perwakilan ya, atau boleh ketuanya untuk mengambil toolbox
Dan pastikan di dalam toolbox itu kelengkapannya sudah lengkap, benda kerjanya ada, dan terus kemudian langkah selanjutnya seperti apa sesuai dengan apa yang kalian diskusikan tadi. Ya, langkah-langkahnya seperti apa. Dan kemudian jangan lupa penerapan APD K3 itu harus terapkan. Jangan sampai tidak. Ya, karena apa? Jangan sampai benda kerjanya selamat, operatornya tidak selamat. Jangan sampai seperti itu. Pengennya barang-barang selamat, operatornya selamat, benda kerjanya selamat. Artinya jadi sesuai dengan job sheet. Jangan lupa melihat gambar kerja. Ya, jangan sampai lupa. Lihat dimensinya berapa, apa aja sesuai apa yang diskusikan tadi. Baik, silakan masing-masing ketua kelompok untuk mempersiapkan toolbox. Ya, siap, gerak. Baik, silakan. Siapkan toolboxnya. Tunggu bang. Siap, dipegang dulu aja toolboxnya, dipegang. Nggak boleh taruh di bawah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, taruh di bawah aja dulu. Ya. Silakan toolboxnya taruh di depan, taruh di bawah. Oke, baik, sebelum kita melakukan praktek, alangkah baiknya kita berdoa dulu, kemudian kita dipimpin untuk setelah berdoa kita yel-yel, kemudian nanti untuk ketua kelas untuk membubarkan barisan menuju area mesin atau pemesinan bubut. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum melaksanakan praktek, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permesinan. Yes, yes, yes. Permesinan. Yes, yes, yes. Sukses. Pasti bisa, Kabupaten. Baik, silakan langsung dibubarkan menuju ke mesin masing-masing. Balik kanan tanpa penghormatan. Bubar jalan. Silakan toolboxnya dibawa. Jangan lupa periksa kelengkapannya. Pastikan semuanya lengkap, semuanya ada. Dan atur untuk penataan perlengkapan agar mudah diakses. Arya, tolong topinya yang benar. Nah, kan cakep. Ya.
Ingat langkah-langkah yang kalian sudah diskusikan, jangan sampai ada yang terlewat. Pastikan alat ukur semuanya ada. Semangat Farid, semangat. Coba. Jangan lupa APD-nya dipakai ya, K3-nya. K3 jangan lupa. Awas, hati-hati keselamatan kerjanya ya.
balik itu. Cakep hasil pembuatannya, halus. Oke, lanjutkan. Ini langkah apa? Penandaan atau apa? Penandaan. Oh, penandaan. Oke.
Bagus hasilnya. Dikit lagi dah. Hati-hati, awas.
Sampai mana? Sampai mana? Diameter ini Pak. Diameter itu. Oh, oke. Sip, lanjutkan. Berarti perhatikan parameter ketebalannya ya. Iya Pak.
baik, waktu 5 menit lagi. Saya lihat semuanya hampir selesai. Ini terakhir? Iya, Pak. Oke, sip. Mantap. Ini udah selesai? Oke. Udah selesai? Udah, Pak. Sip. Ini udah selesai? Oke. Baik, silakan untuk melakukan penilaian hasil kerja kalian. Silakan hasil pekerjaan kalian dituangkan dalam LKPD atau lembar kerja yang sudah. Hati-hati ya, panas. Oke, baik, silakan hasil pengukuran dituangkan ke dalam LKPD. Masuk ke dalam toleransi mana? Syukur-syukur pas semuanya. Lakukan penilaian dengan jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan hati-hati yang teliti dalam menilai. Jika sudah melakukan hasil penilaian, silakan dirapikan kembali, dibersihkan kembali mesin bubutnya. Mulai praktek dalam keadaan bersih, selesai praktek juga harus keadaan bersih. Jam dibagi tugas per kelompoknya, ada yang bersih-bersih, ada yang membereskan peralatan. Jika sudah, silakan toolbox-nya taruh lagi di tempatnya.
Jika sudah selesai silakan baris. Ya, silakan baris sesuai dengan kelompoknya. Baik, silakan yang sudah selesai langsung membentuk barisan. Silakan. Hati-hati, dijaga benda kerjanya. Baris sesuai dengan kelompoknya. Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan barisannya. Siap, gerak. Setengah lancang kanan, gerak. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Silakan masuk ke barisan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kerja hari ini, dan saya lihat alhamdulillah tidak ada kecelakaan kerja, semuanya menggunakan dan menerapkan K3, kacamata selalu dipakai, dan alhamdulillah operatornya selamat, benda kerjanya juga selamat. Dan untuk selanjutnya nanti dipersilakan dan persiapkan untuk presentasi. Sebelum kita presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Silakan berdoa. Baik, kita telah menyelesaikan praktek. Untuk mengakhirinya, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Jalil, kemudian langsung dibubarkan menuju ruangan teori. Permisinan. Yes, yes, yes. Permisinan. Yes, yes, yes. Sukses. Pasti bisa, Kambate. Tanpa tanda penghormatan, balik kanan, bubar jalan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk melaporkan atau untuk mempresentasikan pekerjaan kalian, dan untuk mempresentasikan enaknya itu berurutan atau yang udah siap? Berurutan saja. Oke, siap. Baik, kelompok 1 silakan untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan mempresentasikan pekerjaannya. Silakan. Perkenalkan diri jangan lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Anton. Saya Abid Muhammad Fakih. Saya Rizky. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktek pembubutan bertingkat. Hasil presentasi dari kelompok 1 pada saat melakukan proses pembubutan, kami menemukan kendala pada saat melakukan proses pembubutan. Maka ternyata tidak
termakan semua, artinya masih ada yang tersisa, padahal kami sudah menyeting pahat senter putar yang ada pada kepala lepas. Kemudian kami mencari solusi untuk mencoba menyetingkan pahat dengan senter benda kerja. Jadi hasilnya ketika melakukan bubut muka benda kerja tersayat semua. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanyakan? Saya Pak. Ya, silakan Ilya. Apakah boleh melakukan proses pembubutan dengan pisau bubut tidak dalam keadaan senter? Oke. Ya, silakan untuk dijawab. Tentu tidak diizinkan karena hasil dari pembubutan tidak sempurna. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Silakan kelompok selanjutnya. Silakan ditutup. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktek bubut tingkat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farid Al-Zaki. Nama saya Alia Diriko. Nama saya Izur Muhammad. Ya, presentasi kali ini kelompok saya pada saat membalikan benda kerja untuk melakukan pembuatan muka yang sebelahnya. Pada saat kelompok kami memutar spindle, ternyata putaran benda kerja tidak stabil. Kemudian kami mencoba untuk mengendorkan dan mengubah posisi cekam benda putaran benda kerja menjadi stabil. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Pada saat putaran benda kerja tidak stabil, apakah boleh untuk memukul benda kerja untuk mendapatkan putaran yang stabil? Biar saya jawab. Silakan. Tidak boleh karena akan melukai atau merubah profil benda kerja, artinya benda kerja menjadi bengkok. Oke, baik. Terima kasih. Silakan pertanyaan. Baik, silakan untuk ditutup. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. kami mohon maaf. Ya, terus Saya akan menutup presentasi kali ini. silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, baik. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya Iwan Gunawan. Saya Ditya Yoka. Kami Tidak boleh akan tertawa, menyimpulkan apa yang kami dapatkan setelah melakukan proses pembubutan. Pada saat kelompok kami memutarkan spindle, ternyata putaran benda kerja tidak stabil. Kemudian kami mencoba untuk mengendorkan dan merubah posisi cekam benda kerja. Cekam putaran benda kerja menjadi stabil. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang menanggapi? Silakan. Siapa? Saya, Pak. Ada? Ya, silakan. Apa yang terjadi jika pada saat proses pembuatan putaran benda kerja tidak stabil? Saya jawab, tidak diperbolehkan karena hasil pembubutan tidak akan rata. Artinya ada bagian benda kerja yang tersyarat dan ada yang tidak tersyarat. Tersayat. Iya, maksudnya mah. Iya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan kelompok berikutnya.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan, perkenalkan nama saya Ilyas. Ya, silakan. Nama saya Waluya. Kami akan mempresentasikan pada saat melakukan proses pembuatan. Hasilnya kasar karena kecepatan pemotongan terlalu cepat. Setelah merubah kecepatan pemakanan, hasil pembubutan menjadi halus. Ya, Ya, ada yang terus? mau ditanyakan? Silakan. Ada yang menanggapi atau yang ditanyakan? Ya, silakan. Apakah boleh ketika melakukan pembubutan pemasangan pahat bubut terlalu panjang? Saya jawab. Ya, silakan. Tidak diizinkan karena jika pemasangan pahat bubut terlalu panjang akan mengakibatkan terjadinya getaran yang berlebihan mengakibatkan pahat bubut patah. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan ditutup. Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk laporan atau presentasinya. Oke, baik. Kemudian kalau misalkan kita melakukan pembuatan, otomatis kita harus menyatikan atau untuk setting pahat terlebih dahulu untuk mensenterkan ya. Jadi apa yang kalian paparkan dan kalian laporkan itu semuanya emang benar. Kalau misalkan melakukan pembuatan itu langkah awalnya harus mensettingkan dulu, mensenterkan atau setting pahat ya agar center. Kemudian pada saat melakukan pemutaran benda kerja, ketika benda kerjanya goyang atau tidak stabil, dan itu jangan dilakukan pembuatan. Pastikan dulu benda kerjanya putarannya stabil ya. Dan kemudian ketika pembubutan itu benda kerjanya tidak stabil, maka nanti hasilnya itu ada yang tersayat dan ada yang tidak. Begitu. Oke. Selanjutnya di sini ada, nah, silakan kalian mengerjakan post-test ya. Scan barcode yang di bawah. Silakan post-testnya. Ya, scan barcode-nya. Silakan. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Sudah? Ya, oke. Silakan dikerjakan post-testnya. Baik, terima kasih. Ya kan, cermati pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan kerjakan. Dicermati soalnya. Jangan terburu-buru.
Oke, baik, cukup. Ya, selanjutnya dalam pertemuan kali ini bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran ini? Bagaimana? Seru, Apakah Kang. menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan sebelum menutup atau mengakhiri pembelajaran atau pertemuan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk pulang. Hati-hati di jalan. Ya, silakan. Dan oh ya, maaf. Ya, baik. Oke, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.